Selamat malam Pak Habib Astoni, saya Christian Nurli Batubara dengan NIM 051668983. Saya dari Universitas Terbuka Jakarta. Pada kali ini saya akan memaparkan hasil praktikum kedua saya untuk melakukan perintah melalui front from perintah atau CMD. Berikut dari soal yang telah diberikan. Di sini kita disuruh mempraktikkan terdapat 10 soal menggunakan prompt perintah. Pertama kita harus membuka prompt perintah. Di sini kita harus menjelaskan CD. CD ini ditujuan untuk mengarahkan ke lokasi folder asal, sehingga kita bisa membukanya itu sehingga dapat membuka atau naik tingkat ke folder induk. Saya contohkan di sini, saya kasih contoh CD C. Nah, ini kita telah membukanya ini dari user PC saya, dari user Chris menuju ke desktop. Kita akan melanjutkan naik satu tingkat agar bisa membuka ke ini contoh folder yang ada di desktop saya. Jadi kita cukup menambah ini aja. Iya, ini sudah naik tingkat berdasarkan ke sini. Mau dibuka itu pun tinggal klik buat awalannya ini CD. Kemudian untuk soal yang kedua, ini CLS. CLS ini tujuannya untuk membersihkan layar. Tinggal klik aja CLS, enter. Di sini sudah layarnya bersih kembali. Kemudian kita akan membuka dir, di mana dir ini kita akan membuka CLS garis miring tanda seru. Ini akan menampilkan bantuan help atau perintah dari CLS. Jadi kita klik saja. Dulu ini saya turunkan dulu.
Iya, tinggal kita ketik aja CLS garis miring tanda seru. Iya, seperti ini. Dia akan muncul konflik pemerintah arti dari CLS ini. Jadi tujuannya untuk clear membersihkan screen. Kemudian kita disuruh untuk keempat di garis miring tanda seru. Nggak, kita klik aja, ketik aja. Nah, di di garis di, di garis miring tanda seru ini menampilkan bantuan tentang perintah apa saja, dan dia sendiri digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder dalam direktori yang sedang aktif. Kita akan menuju ke soal berikutnya. Saya bersihkan dulu. Di sini kita disuruh melakukan perintah jaringan dari IP dan DNS. Pertama, kita akan membuka ipconfig. Kita ketik aja. Iya, ini IP config saya yang ada di laptop. Karena saya sedang tidak terhubung dalam menunjukkan bahwa tidak terhubung dengan kabelan. Kemudian kita akan membuka ipconfig/al. Ini, oh, ipconfig saya tuh. Nah, ini ipconfig/al. Semua IP yang berupa dari mau kabelan, wifi. Nah, semua IP akan terbaca di sini. Seperti ini contohnya. Kalau dia ini seperti ini, kalau saya tidak menggunakan kabelan, dia akan disconnect ini. Ini wifi, dia lagi terkoneksi. Sehingga di sini bisa kelihatan secara jelas untuk informasi segala jaringan yang lengkap di komputer saya. Saya bersihkan kembali. Lalu kita membuka ipconfig/tanda seru. Nah, ini ipconfig/tanda seru bertujuan untuk menampilkan bantuan tentang semua opsi yang ada di ipconfig. Inilah opsi-opsinya yang bisa digunakan. Tapi contoh ini, ipconfig/l bisa, ipconfig/a. Jadi harus awalannya menggunakan ipconfig. Dan ini teman yang bisa ditambahkan. Kemudian saya bersihkan lagi ipconfig release.
Nah, ini API config release. API config release ini melepaskan alamat IP yang sedang digunakan atau berguna untuk ingin mendapatkan IP baru dari DHCP. Kemudian kita sekali lagi, kita akan membuka API config/renew. Nah, ini API config/renew. Semua IP yang tadi kita lepas telah diperbarui. Kemudian kita akan membuka IP config display DNS. Jadi akan memunculkan display dari DNS-nya. Iya, ya seperti ini. Ini display DNS semua yang memang cukup panjang kalau ini. Ini akan menampilkan cache DNS lokal dari semua situs yang pernah diakses. Jadi ini akan banyak. Nah, seperti ini. Semua situs yang pernah dibuka, inilah display DNS-nya. Kita bersihkan lagi. Lalu kita buka ipconfig plus DNS. Ini tujuannya menghapus cache DNS lokal. Jadi yang tadi apabila ini tujuannya pernah saya alami nih di sering terjadi di Windows 10 karena saya menggunakan Windows 11 belum pernah terjadi. Tujuan flash DNS ini sangat berguna juga untuk menghapus cache DNS lokal apabila terjadinya error koneksi di saat membuka website. Contohnya seperti ini. Untuk memberi contoh, saya tidak bisa memberikan contoh karena itu harus apabila terjadi error di apa saat membuka website. Itu sering terjadi di Google Chrome. Iya, di sini berarti IP-nya telah berhasil dibersihkan. Kemudian kita akan membuka ipconfig register DNS. Jadi ipconfig register DNS ini memaksa komputer kita untuk mendaftar ulang nama host ke DNS server dan di mana dapat dipakai untuk memperbaiki masalah resolusi nama. Iya, karena di sini ini seperti ini. Kalau register DNS-nya ini bahwa sudah didaftar ulang.
Kita bersihkan lagi. Nah, ini kita disuruh membuka ping. Ping ini tujuan agar kita dapat melihat kondisi internet yang tersambung ke dalam website. Contoh, saya ngambil ini ping www.google.com garis miring t. Iya, ini seperti ini. Kalau untuk mengetahui ping, di sini dari ping ini juga kita bisa melihat koneksi apa terjadinya atau tidak RTO atau terjadinya kenaikan kecepatan, terjadinya penurunan atau terjadinya kenaikan kecepatan dalam penggunaan internet. Di sini ini namanya nih, ini tingkat kecepatan internet kita. Nah, ini dari 25 naik ke 116. Ini kita dapat bisa melihat ini terjadinya pelonjakan koneksivitas dari koneksi internet ke komputer kita. Selanjutnya, kita akan membuka Netstat. Netstat ini akan menampilkan daftar koneksi jaringan yang sedang aktif atau port yang digunakan. Jadi, ini sangat berguna untuk mencek apakah ada koneksi yang mencurigakan atau koneksi yang sedang mencoba merentas kita. Ya, ini seperti ini. Jelas protokolnya TCP, ini ya LAN-nya, ini apa dari komputer saya. Nah, ini bisa kelihatan koneksi yang sedang terhubung. Kalau tidak ada yang ini established, berarti tandanya tidak ada jaringan yang mencurigakan. Kemudian kita akan membuka tracer. Kalau tracer truth ini bertujuan menunjukkan jalur hop yang dilalui paket menuju alamat tujuan. Contoh, saya gunakan iya seperti ini. Ini contohnya tuh. Selanjutnya kita akan membuka ping. Kalau ping ini merupakan kombinasi dari ping dan traceroute. Ini menunjukkan jalur sekaligus statistik kehilangan paket di tiap hop. Jadi di sini bisa kelihatan. Nih, berapa jumlah kita kehilangannya itu. Kemudian kita buka NSLOOKUP. NSLOOKUP itu berguna untuk mengecek informasi DNS. Saya contohkan, saya menggunakan kembali NSLOOKUP google.com.
Iya, ini NS lookup-nya seperti ini. Kemudian kita akan membuka Nets. Nah, Nets ini merupakan perintah konfigurasi jaringan tingkat lanjut, di mana bisa dipakai untuk mengatur firewall, WiFi, TCP atau IP, dan lain-lain. Contohnya, saya akan membuat ini. Kita membuka WLAN show profile. Nah, seperti ini. Ini WiFi yang mencoba terhubung ke dalam WiFi kami. Kemudian kita akan membuka root. Root ini menampilkan atau mengatur tabel routing atau jalur lalu lintas data. Jadi saya cukup buat ini, membuat tabel aktifnya, berarti saya cukup root print aja. Nah, ini tabel aktifnya. Kemudian kita buka net. Net merupakan perintah umum untuk manajemen jaringan Windows. Ya, seperti ini. Jadi, sekian untuk praktikum kedua saya kali ini. Ya, untuk kesimpulannya, ada apa beberapa perintah yang belum tentu bisa sering terjadi, bisa diperbaiki melalui CMD ini. Kadang-kadang sering terjadi di beberapa browser dengan alasan tidak terhubung konektivitas. Jadi, sistem yang ada di komputer ini tidak dapat, juga bukan bisa merupakan solusi, dan juga bukan merupakan solusi untuk memperbaiki saat membuka situs di browser yang ada di komputer kita atau di laptop kita. Sekian hasil kesimpulan saya dan hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya saya agak kaku dalam pengucapannya. Jadi sekian dan terima kasih.